Polisi menggerebek tempat pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di perumahan mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, dari lokasi, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku yang berperan sebagai peracik narkoba. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah mewah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat yang menjadi pabrik pembuatan tembakau sintetis. Di lokasi, polisi menemukan alat yang digunakan para pelaku untuk meracik narkoba tersebut. Selain itu, polisi juga mengamankan bahan baku narkoba jenis pinaka yang digunakan untuk membuat tembakau sintetis. Dari lokasi, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku. Para pelaku ini berperan sebagai peracik narkoba. Penangkapan terhadap 2 orang pelaku ini berawal pada saat petugas mengamankan 2 rekan mereka di kawasan BSD Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Bermodal informasi dari pelaku yang pertama diamankan, petugas lalu bergerak menggerebek tempat pembuatan narkoba jenis pinaka ini. Barang atau bahan baku dari tersangka pertama yang kita amankan, inisial B, bahwa dialah yang selalu mengirim barang ini, bahan baku ini yang ada di depan ini, ke alamat TKP Clandestine Laboratory atau sudah kita cek tadi tempat meracik. Saat ini seluruh pelaku bersama seorang rekan mereka yang ditangkap di BSD telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Polisi masih menyelidiki dan memburu pelaku lain karena diduga para pelaku merupakan anggota jaringan pembuat dan pengedar tembakau sintetis. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati melaporkan. 2 orang remaja nekat mencuri sepeda motor di siang bolong di Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. Dalam hitungan detik, pelaku yang diduga masih berusia remaja ini pun dengan mudah membawa kabur sepeda motor korban. Pencurian sepeda motor terjadi di Gang Anggrek 5, lingkungan padat penduduk kawasan Perumnas 1, Jagasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hanya hitungan detik, pelaku yang berjumlah 2 orang ini langsung membawa kabur sepeda motor korban. Korban pencurian Rizky Febandi mengatakan, saat pencurian, kondisi lingkungan masih ada warga yang melintas. Namun saat korban dan warga lengah, sepeda motor miliknya langsung hilang. Berbekal rekaman kamera CCTV, korban pun melaporkan pencurian ini ke Polsek Bekasi Kota. Jadi malam tuh cuma 1 pintu, cuma karena kejadian siang hari kali, jadi kan gerbang semua dibuka. Terbuka ya? Betul, jadi ya kalau dibilang cukup sering sih lumayan. Oh iya. Karena dulu juga seringnya motor di sini yang hilang. Ini motor mertua saya juga udah beberapa kali pernah hilang. Wilayah Perumnas 1 Bekasi Barat sejauh ini rawan aksi pencurian dan tindak kriminal lain. Pencurian ini merupakan ketiga kalinya di lokasi tersebut. Warga berharap polisi meningkatkan patroli di kawasan ini untuk menekan tindak kriminalitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Seorang mama warga desa Plangitan, Pati, Hawa Tengah diamankan pedagang pasar Kayen lantaran nekat belanja menggunakan uang palsu. Aksi terungkap setelah uang berubah warna saat terkena air ketika pelaku berbelanja ikan. Video amatir menunjukkan sejumlah pedagang pasar Kayen, Pati, Jawa Tengah mengamankan seorang wanita yang tertangkap basah berbelanja menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000. Sebelumnya pedagang telah curiga, terlebih saat berbelanja ikan, uang pelaku tak sengaja terkena percikan air dan seketika berubah warna. Pelaku sempat kabur namun berhasil diamankan pedagang dan diserahkan ke polisi. Kami menemukan 60 lembar uang pecahan 50 ribuan dan 28 lembar uang pecahan 100 ribuan yang sementara ini kami duga itu adalah palsu. Sekilas uang palsu pelaku mirip uang asli, namun ketika dipegang terasa seperti kertas biasa. Selain itu, nomor seri pada uang pecahan 50.000 dan 100.000 semuanya sama. Polisi yang memeriksa jok sepeda motor pelaku juga menemukan puluhan lembar uang palsu yang semuanya bernomor seri sama.
Pemirsa, setelah 2 hari buron, seorang DPO pelaku jambret yang selama ini meresahkan di Kota Padang akhirnya berhasil diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang. Sebelumnya, istri pelaku yang juga terlibat aksi menjambret sudah diamankan polisi di lokasi yang berbeda. Pasangan suami istri ini dikenal sadis saat beraksi dan tak segan melukai korbannya. Tim Kelewang dari Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus DPO pelaku jambret AH, 31 tahun, di sebuah rumah kontrakan di daerah Seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sabtu siang. Tersangka ditangkap bersama 1 orang penadah barang curian yang selama ini menampung barang hasil curian pelaku. Penangkapan tersangka dilakukan setelah proses pengembangan usai menangkap istri pelaku yang bernama LC, 30 tahun, di daerah Pasar Raya Padang. Tersangka AH terpaksa dihadiahi timah panas di kakinya karena berusaha kabur dan melawan petugas saat dilakukan pengembangan pencarian barang bukti. Pasangan suami istri ini dikenal sadis dalam melakukan aksinya karena tidak segan-segan melukai korbannya. Kemarin kita berhasil amankan seorang perempuan. Nah, amankan, kemudian dari pengembangan perempuan ini kita kemudian lakukan penangkapan kembali 1 hari berikutnya yang juga merupakan suaminya. Kepada polisi, tersangka mengaku sudah beraksi di 5 TKP di wilayah Kota Padang dalam waktu 1 bulan terakhir ini. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Asyik bermain handphone di depan sebuah warung, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan. Aksi pelaku pun terekam CCTV. Aparat kepolisian yang mendapatkan informasi langsung mendatangi TKP. Inilah detik-detik aksi penjambretan yang terekam kamera CCTV di salah satu lokasi di Jalan Petarani 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Dalam rekaman tersebut, seorang ibu rumah tangga sedang asik bermain handphone di pinggir jalan usai berbelanja cemilan. Tiba-tiba disambar oleh seorang pengendara motor metik dan merampas handphone korban. Korban yang menyadari handphone miliknya dirampas oleh pelaku sempat teriak dan mengejar pelaku. Namun usaha korban sia-sia lantaran pelaku tancap gas meninggalkan TKP. Aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukang yang mendapatkan informasi adanya seorang wanita menjadi korban penjambretan langsung mendatangi TKP dan mengorek keterangan dari pemilik CCTV dan korban. Keluar ada orang itu yang motor di sini berhenti tak belanja. Kan agak lama kau pegang HP dilihat jalan CCTV tuh. Iya. Nah, kau ngapain itu? Tunggu seseorang atau apa? Sama suami. Oh begitu dah. Saat kau asik main? Iya, dari main begini keluar, dapat ke sana kak. Tiba-tiba kaget kak, langsung ditarik HP-ku. Tidak bisa mengutah HP-ku, karena tak putus milik pegantungnya HP-ku. Itu siapa yang tarik maksudnya? Orang yang copet langsung. Saat ini aparat kepolisian telah mengamankan bukti rekaman CCTV dan tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Pemirsa, beberapa personel idol K-pop yang menjadi pemain reality show diamankan petugas imigrasi karena syuting tanpa izin di Bali. Seluruh artis dan kru yang sebelumnya ditahan di hotel mereka menginap di kawasan Uluwatu, Badung, Bali telah dipulangkan. Hanya tersisa 2 produser reality show yang masih dimintai keterangan. Para pemain reality show My Way Package Season 2 Pick Me Trip in Bali yang diamankan adalah personal girl band Secret Number asal Bali, Dita Karang, Hyoyeon Girl Generation SNSD, Bomyoung Aping, mantan member IY, dan Lim Nayoung, penyiar Chohi, serta 30 kru reality show tersebut. 4 orang artis dan 27 kru yang keseluruhannya adalah warga negara Korea Selatan serta 1 orang WNI tiba di Bali 21 April melalui Bandara Igusti Ngurah Rai dengan menggunakan visa on arrival.
Mereka dijadwalkan kembali ke Korea Selatan setelah menyelesaikan syuting pada 25 April 2024. Namun karena gagal mendapat izin syuting, pihak imigrasi Ngurah Rai Bali melakukan tindakan keimigrasian. Proses wawancara yang dilakukan oleh petugas keimigrasian, maka diketahui memang mereka mengakui bahwa mereka telah mengambil kegiatan film dan pada prinsipnya itu adalah mereka telah melanggar ketentuan dengan visa yang telah mereka ambil, yaitu di awal tadi setelah kami sampaikan itu adalah mereka mengambil visa on arrival, ternyata tidak sesuai dengan peruntukan mereka untuk melakukan kegiatan. Saat ini seluruh artis dan kru telah dideportasi atau pulangkan ke negara asalnya dan hanya 2 orang produser yang saat ini masih diperiksa lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Jalan Gambir, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau digegerkan dengan penemuan jasad pria di dalam ruko. Diduga korban tewas beberapa hari lalu karena kondisi sudah membusuk. Seorang pria parubaya ditemukan sudah tak bernyawa di salah satu ruko di Jalan Gambir, Tanjung Pinang. Penemuan mayat ini sempat membuat geger warga sekitar. Korban ditemukan tergeletak di dapur ruko. Polisi yang datang langsung mengidentifikasi korban. Hasilnya, korban diketahui bernama Along berusia 58 tahun. Diduga korban kehilangan nyawanya sudah beberapa hari lalu karena sudah dalam kondisi membusuk. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban karena tidak ditemukan adanya luka dalam tubuh korban. Ditemukan mayat atas nama Along, usia 58 sampai 60 lah. Tapi kita lihat dari KTP daerah 66 dari 58. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Ahmad Tabib Tanjung Pinang untuk dilakukan visum guna mengetahui penyebab pasti kematian korban. Dari Tanjung Pinang, Humara Nasution melaporkan. Kecelakaan rombongan moge atau motor gede terjadi di jalur Pantura Probolinggo, Jawa Timur. Ya, akibat dari kecelakaan ini 2 orang pengendara moge tewas di tempat kejadian. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan ini dengan memeriksa saksi kejadian dan mengolah TKP. Kecelakaan rombongan motor gede moge terjadi di jalur Pantura Probolinggo, tepatnya di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumber Asih, Minggu sore. Akibat kecelakaan ini, 2 pengendara moge suami istri tewas seketika di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat rombongan moge melintas dari arah timur ke barat atau dari Bali hendak menuju Surabaya. Di lokasi kejadian, rombongan tersebut dikagetkan adanya sepeda motor yang menyeberang dari arah selatan. Akibatnya rombongan tersebut menghindar dan korban saat itu memilih jalur kanan. Naas saat itu melintas sebuah mobil minibus dan kecelakaan tidak dapat dihindarkan. Polisi yang mendapat laporan segera mendatangi lokasi kejadian, kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Tongas. Dua meninggal. Suami istri yang meninggal. Memang mogenya kenceng atau gimana? Oh, 100 lebih. Iya. Ya. Mungkin ada harapan tentang moge, Pak. Mobilnya tak terkendali, terlalu cepat. Kecepatannya tinggi sekali. Wanter, Pak. Wanter. Terjadi tabrakan kendaraan Innova itu dari samping kanan. Mungkin ada korban, Dan. Untuk korban dari kendaraan moge 2 orang, untuk identitas masih kita gali. Saat ini ada di rumah sakit. Kerasnya tabrakan memaksa moge milik korban mengalami rusak pada bagian depan dan kemudian dievakuasi dengan towing. Polisi masih menyelidiki dan olah TKP guna mengetahui kronologis pasti penyebab kecelakaan, termasuk mencari tahu identitas korban. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, toko pembuatan kasur di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat hangus terbakar. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Api membesar dari sebuah toko pembuatan kasur di Jalan Raya Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat.
asap hitam pekat dan api yang membesar sempat membuat panik warga dan pengendara yang melintas di depan toko. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berusaha memadamkan api. Kebakaran berawal percikan api dari bagian belakang toko hingga langsung membesar ke bagian depan toko yang sedang beroperasi. Setelah sekitar setengah jam, api akhirnya berhasil dipadamkan petugas pemadam. Akibat kebakaran itu, hampir seluruh toko ludes dilalap api. Keterangan dari penyewa ya, penyewa itu listrik. Pasati listrik. Api dari mana? Listrik yang ada di dalam, dia kalau misalnya nyalain apa tadi ya? Alat listrik itu mati, jepret, dinaikin, terus ada ledakan kecil. Kebakaran diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik di dalam toko yang menyambar material kasur yang mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam menyebabkan 41 rumah di Kabupaten Garut, Jawa Barat ambruk. Sementara di Bandung, Jawa Barat, sejumlah fasilitas umum seperti masjid, beberapa rumah sakit dan tempat olahraga rusak akibat dampak gempa bumi. Gempa berkekuatan magnitudo 6,5 menyebabkan kerusakan fasilitas umum di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 rumah sakit Oto Iskandar Dinata di Soreang dan Rumah Sakit Bedas Kertasari, Kabupaten Bandung rusak. Sebagian plafon rumah sakit ambruk akibat guncangan gempa. Tidak hanya itu, gempa juga merusakkan sejumlah masjid dan prasarana olahraga. Sementara itu di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tercatat 41 rumah rusak berat atau ambruk akibat gempa. Tidak ada korban jiwa dalam gempa ini, namun 4 orang warga mengalami luka-luka. Rumah yang rusak akibat bencana itu ada 41, tersebar di beberapa kecamatan. Kemudian total pasien kesehatan 1, ini di Pamekpek. Kemudian juga orang terluka ada 4 orang, terintegrasi berdasarkan informasi yang dapat. Fasilitas pendidikan 1 dan kemudian terakhir di Cilawu itu ada benteng Bank BRI. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menyebut gempa bumi yang terjadi pada Sabtu malam kemarin adalah gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 6,5. Gempa bumi tersebut disebabkan aktivitas penunjaman lempeng bumi di kedalaman 70 km. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin melaporkan. Sementara kencangnya guncangan gempa, belasan pasien yang dirawat di RSUD Kabupaten Sumedang panik berhamburan keluar ruangan. Tidak hanya itu, kepanikan juga terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Garut Kota. Panik dengan guncangan gempa, sejumlah pasien yang tengah mendapat perawatan di ruang instalasi gawat darurat IGD di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Sumedang beramai-ramai keluar ruangan. Tim medis bersama keluarga pasien bahu-membahu mengeluarkan pasien setelah merasakan gempa berkekuatan 6,5 magnitudo yang terjadi Sabtu malam lalu. Mereka khawatir terjadi gempa susulan. Para pasien bahkan harus tidur dan istirahat di luar ruangan hingga situasi dianggap aman. Sementara akibat gempa terjadi kerusakan di sejumlah lantai gedung serta masjid rumah sakit. Sementara pasien kita turunkan ke bawah, kemudian nanti kita akan bangun tenda di sini supaya baik pasien maupun keluarganya yang menunggu ada tempat untuk menunggu sampai situasi dinyatakan tenang dan aman, baru nanti kita lihat kebijakan selanjutnya dari pemerintah daerah. Tak hanya di RSUD Kabupaten Sumedang, sejumlah pasien dan perawat di Rumah Sakit Swasta Nur Hayati di Kecamatan Karangpawitan juga keluar gedung saat gempa mengguncang. Para pasien diselamatkan ke halaman parkir rumah sakit. Kepanikan juga terjadi di salah satu perumahan di Kecamatan Garut Kota. Warga berhamburan keluar rumah. Warga kembali masuk ke rumah setelah situasi dirasa aman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya di Jawa Barat, gempa juga dirasakan hingga wilayah Jakarta. Di Jakarta Selatan, ratusan penghuni salah satu apartemen panik berhamburan keluar gedung.
Ratusan orang penghuni apartemen Kalibata City di Jakarta Selatan panik berhamburan saat merasakan gempa yang mengguncang wilayah Garut, Jawa Barat pada Sabtu malam. Para penghuni dari berbagai tower ini berkerumun keluar gedung mencari tempat yang lebih aman. Para penghuni mengaku merasakan gempa lebih dari 1 menit. Ke atas, banyak orang ya turun ke bawah, ya udah kita ikut. Itu dari lantai berapa, Bapak? Kita di lantai 11 sih. Pemberitahuan nggak? Sudah aman bisa? Sudah, tadi kita di mobil sih. Kita mau di mobil ya, Pak ya? Ini mau masuk ke unit lagi? Masuk unit, kalau udah sepi ya. Diketahui guncangan gempa magnitudo 6,5 ini juga terasa di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Tangerang, Depok, hingga Bandung. Dari Jakarta, Rizky Faluvi, iNews melaporkan. Sementara pemirsa, akibat curah hujan dengan intensitas tinggi, ruas jalan Lewi Damar Muncang yang menjadi akses ke objek wisata Baduy Lebak, Banten amblas dengan kedalaman 1 meter. Ya, benar sekali Desvita, di mana amblasnya ruas jalan ini membuat sejumlah kendaraan sulit melintas. Warga pun menimbun jalan agar bisa dilalui kendaraan. Seperti inilah kondisi ruas jalan Lewi Damar Muncang, tepatnya di Kampung Hantap, Desa Cisimut, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak diguyur hujan pada Jumat malam, jalan tersebut amblas sedalam 1 meter dengan panjang hampir mencapai 50 meter. Amblasnya ruas jalan menuju objek wisata Baduy tersebut terjadi dikarenakan kondisi tanah sangat labil, terlebih saat curah hujan tinggi selama 2 hari terakhir. Warga pun mencoba menutup jalan amblas dengan tanah agar bisa dilalui kendaraan. Hujannya itu jam berapa ya? Baru mulai jam 3 sore sampai jam 8 malam hujan. Nah Pak, kondisi ini sebelumnya bisa dilalui nggak sama kendaraan? Belum, nggak bisa sama sekali. Untuk saat ini Pak bisa? Iya bisa, sekarang juga bisa. Warga menambahkan jalan amblas ini sudah beberapa kali terjadi, namun kali ini cukup parah hingga membuat kendaraan tidak dapat melintas. Saat ini pihak PUPR Kabupaten Lebak melakukan penanganan sementara agar kendaraan warga bisa melintas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Nahdlatul Ulama di Madura, Jawa Timur berduka. Salah seorang ulama sepuh dan karismatik, Kiai Haji Zubair Muntasar, wafat karena sakit. Lautan manusia pun ikut mensolatkan jenazah Kiai Haji Zubair dan mengiringnya ke peristirahatan terakhir di Kompleks Pasarian Syaikona Khalil, Bangkalan. Ribuan umat dan warga berdatangan sambil menunggu kedatangan jenazah Kiai Haji Zubair Muntasar di Masjid Jami Bangkalan Minggu siang. Usai kedatangan jenazah almarhum dari Ponpes Nurul Khalil Bangkalan, ribuan orang ini pun mensolatkan jenazah almarhum. Banyaknya orang yang ikut sholat jenazah membuat Masjid Jami tak bisa menampung hingga ke jalan depan di sekitaran alun-alun kota Bangkalan. Usai disolatkan, jenazah kemudian diberangkatkan ke Pasarian Syaikona Khalil Bangkalan. Sampai di lokasi, almarhum kembali disolatkan di masjid yang ada di Kompleks Pasarian ini sebelum kemudian dikebumikan di lokasi ini pula. Almarhum Kiai Haji Zubair Muntasar merupakan cicit dari Syaikona Khalil Bangkalan yang merupakan guru dari para pendiri Nahdlatul Ulama. Pemirsa, viral di media sosial, aksi meresahkan seorang emak-emak yang meminta sedekah secara paksa kepada warga di sejumlah kota di Jawa Barat. Ya, betul sekali Kevin. Setelah berpindah-pindah kota nih Kevin, emak tersebut akhirnya diamankan petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor, Jawa Barat. Setelah di kota Cianjur dan Sukabumi, Jawa Barat, mak-mak pengemis viral yang meminta uang secara paksa kepada warga kini kembali berulah di kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Bogor yang mendapat laporan warga langsung bergerak dan mengamankan ibu paruh-baya tersebut di kawasan Sukasari, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Mak-mak ini sempat menolak dan meronta saat diamankan.
Namun setelah dibujuk, wanita bernama Rosmini, 56 tahun, akhirnya menurut saat dibawa petugas. Kepada petugas, mak warga Kabupaten Bandung ini mengaku melakukan aksinya didasari persoalan keluarga. Untuk kami amankan dulu ibunya, kita cari keterangan. Kenapa sih sampai ibu itu hidup di jalan? Tindakan selanjutnya yang pertama yang pasti kita coba cari keterangan yang lebih dalam sama yang bersangkutan. Setelah itu kita bekerja sama dengan dinas sosial untuk dilakukan tindakan ke depan. Mak pengemis viral ini kemudian dibawa ke kantor dinas sosial untuk diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya dan akan diserahkan kembali ke keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil city car yang dikemudikan wanita hamil terbalik di sawah usai menabrak pembatas jalan di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut terjadi diduga akibat pengemudi mobil mengantuk saat berkendara. Mobil city car ini terbalik setelah menabrak pembatas jalan dan terjun ke sawah di tepi Jalan Raya Ring Road, Desa Betek, Kecamatan Mojong Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu sore. Ikmi Rohma, 31 tahun, pengemudi mobil yang sedang hamil 8 bulan, selamat mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Surabaya ke arah Jombang. Saat melintasi jalan menikung, diduga pengemudi mengantuk, mobil pun menabrak pembatas jalan hingga masuk jalur berlawanan, lalu terjun ke sawah sedalam 3 meter. Pas di tikungan, menabrak median jalan dan sampai keluar dari harus berlawanan, nabrak pembatas jalan dan terjun ke sawah sekitar 5 meter. Kaca belakang itu dipecah untuk bisa menolong korban. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian dan telah mengevakuasi mobil yang ringsek tersebut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, menghadiri halal bihalal pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU di Jakarta Minggu siang. Prabowo pun membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Presiden periode 2024-2029 Prabowo Subianto disambut hangat saat menghadiri acara halal bihalal PBNU Minggu siang. Dalam sambutannya, Prabowo berterima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama atas berkomitmennya mendukung pemerintahannya ke depan. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan ini pun mengaku membutuhkan kekuatan Nahdlatul Ulama dalam membangun bangsa. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan. Rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran. Tapi kami hanya tokoh. Tidak mungkin hanya 2 orang yang akan selesaikan masalah bangsa. Kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh, kumpulan kekuatan yang sangat besar. Kami merasa itu dan kami membutuhkan itu. Di antaranya adalah kekuatan Nahdlatul Ulama, kekuatan ormas Islam yang moderat, kekuatan Islam yang inklusif. Ya, kita ke informasi soal kuliner nih, Desvita dan pemirsa. Di mana pemirsa, ada seorang ibu rumah tangga di Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, merintis usaha basreng varian rasa demi menghidupi keluarganya. Betul sekali, Kevin. Jadi selain meraup omset puluhan juta rupiah, usaha basrengnya bisa memberdayakan ibu-ibu setempat menjadi lebih produktif dan menambah penghasilan. Ya.
Rosdiana, warga Kemuning Legok, Kabupaten Tangerang, Banten ini memulai usaha jualan basreng aneka varian rasa tahun 2021. Beragam usaha dilakukan Rosdiana hingga akhirnya geluti usaha basreng untuk menafkahi keluarganya karena sang suami sakit tak bisa lagi bekerja. Kini, ibu 4 anak ini bisa memberdayakan ibu-ibu setempat untuk mengolah basreng. Menggunakan basreng mentah, diiris kecil-kecil, kemudian digoreng selama 10 menit hingga garing. Basreng ini kemudian diracik dengan berbagai bumbu dan penyedap rasa. Dalam sehari Rosdiana bisa mengolah 50 kg basreng. Harga basreng ini mulai dari Rp2.000 kemasan kecil hingga Rp50.000 per kilogram. Dari usaha basreng beromset Rp2 juta per hari inilah Rosdiana mampu membiayai pendidikan keempat anaknya. Usaha Rosdiana ini berkembang dengan menjadi nasabah PNM Mekar. Untuk membekali Rosdiana dan ibu-ibu kelompoknya dengan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Bantuannya ya bisa buat modal usaha, terus dibimbing buat pembukuan pembelian, dapat uangnya berapa gitu, diajarin juga. 2 juta terus meningkat, akhirnya saya kan bisa beli peralatan yang lain gitu ya, beli showcase. Alhamdulillah bisa mengembangkan, bisa mempekerjakan karyawan, tetangga-tetangga, saudara-saudara yang mau bantu bisa saya bantu buat penghasilan harian. Ya, melalui kegiatan-kegiatan pembinaan, kegiatan-kegiatan pelatihan, nah itu kita ajarin untuk bagaimana kompetensi mereka untuk mengelola usaha, terutama dengan literasi keuangan mereka bisa lebih meningkat. PNM pun bersinergi dengan BRI dan Pegadaian dalam Holding Ultramikro tahun 2021 untuk mengedukasi tentang produk keuangan sehingga mendorong nasabah Ultramikro naik kelas. Di Holding Ultramikro RO Jakarta 3, PNM telah melayani 266.824 nasabah. Dengan dia dibantu dengan fasilitas perbankan seperti rekening gitu ya, sehingga histori transaksinya akan lebih tercatat. Ketika seliknya dia dijaga lancar, bagus gitu ya, kemudian usahanya meningkat, nah itulah saatnya dia bisa kita berikan pinjaman lebih. Kehadiran Holding Ultramikro diharapkan bisa menggenjot usaha Rosdiana dan nasabah PNM Mekar lainnya naik kelas dan mendorong perekonomian nasional. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Steviani Sirait, Ilham Zarkasi, dan Abdul Roshid melaporkan. Ya, sementara pemirsa menikmati ikan wader atau di Pulau Jawa disebut iwa kali dengan sambal tomat memang kenikmatan tersendiri. Seperti sebuah kedai pinggir kali di Jember, Jawa Timur ini, menu iwa kali cocol sambalnya selalu ludes diburu penggemarnya. Sebuah kedai di tepi sungai di Jalan Kamardikan, Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur ini tak pernah sepi. Meski hanya dari bangunan sederhana, ramainya pengunjung tak pernah berhenti menikmati menu khasnya iwak kali sambal tomat. Ya, meski terlihat sederhana, ikan wader atau yang di Jawa dikenal dengan nama iwak kali yang digoreng kering disajikan dengan sambal tomat ini sungguh dicari penggemarnya karena kenikmatannya. Penyajian iwak kali sambal tomat ini cukup sederhana. Iwak kali yang kecil-kecil itu diberi campuran bumbu sebelum digoreng kering. Setelah sambal dibuat dari tomat, bawang merah, bawang putih, terasi yang digoreng dan kemudian diulek. Setelah jadi, iwak kali disajikan bersama sambal potongan daun kemangi dan tentu saja nasi hangat. Bagi yang tidak menyukai ikan wader ini, kedai ini juga menyediakan ikan air tawar lainnya seperti lele dan ikan gabus. Sama ikan kutuk, harganya ekonomis, satu porsi cuma 10.000, minumnya cuma 2.000. Ya pedas. Wader udang kutuk. Beda-beda Pak, kalau wadernya sama minum 12, kutuknya 13.500, tergantung besar kecilnya juga. Satu porsi kuliner iwak kali ia bandrol dengan harga Rp12.000 termasuk minumannya. Harganya yang terjangkau dan rasanya yang nikmat menjadi rahasia mengapa kedai ini selalu ramai. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan.
Ribuan penari berbusana tradisional antusias melakukan tarian kolosal di sepanjang Jalan Ganda Wijaya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Acara ini digelar untuk merayakan Hari Tari Sedunia sekaligus menjaga kelestarian budaya seni Kota Cimahi. 1.600 penari antusias meramaikan acara bertajuk Cimahi Ngibing Kiwari 2024. Ribuan penari berbagai busana tradisional daerah ini melakukan tarian kolosal di Jalan Ganda Wijaya. Aneka jenis tari tradisional pun ditampilkan. Tarian kolosal ini sangat menghibur warga, bahkan ikut menari ketika alunan musik berkumandang. Setelah melakukan tari kolosal, ribuan penari ini kemudian pawai menuju alun-alun Kota Cimahi. Luar biasa, Cimahi menari. Kita tahu menari merupakan salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Hari ini dengan tari mempersatukan masyarakat Cimahi untuk lebih maju lagi. Ikut merayakan Hari Tari Sedunia. Nah, yang kedua tentu tiada lain adalah bahwa Cimahi ini kita ingin majukan. Intinya adalah upaya untuk terus melestarikan seni budaya yang kita punyai, dalam hal ini seni tari, untuk kita banggakan. Kegiatan Cimahi Menari ini digelar dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia, sekaligus mengajak masyarakat untuk menjaga kelestarian budaya dan seni di Kota Cimahi. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ekonomi kreatif di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat didorong untuk menembus pasar global. Salah satunya adalah produk anyaman yang telah menjadi souvenir MotoGP Mandalika 2023. Produk anyaman berbahan dasar rotan dan bambu ini telah menjadi produk yang mampu membuka peluang kerja serta meningkatkan ekonomi warga di Lombok Barat. Anyaman ini mulai dikenal sejak menjadi salah satu souvenir dalam ajang MotoGP Mandalika 2023. Dalam workshop Kabupaten Kota Kata Kreatif 2024 di Lombok Barat, para pelaku UMKM ini didorong untuk terus bersaing di pasar global. Karena kalau kita lihat tadi review, produk-produknya sangat beragam, mulai dari kuliner, fashion, kriya, dan juga seni pertunjukan. Kita inginkan ada event-event berskala internasional. Mungkin seperti ya Reha Pasar sebelumnya. Yang kita inginkan adalah juga triathlon yang sempat mengisi waktu itu bisa kembali. Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Kota Bima, Sandiaga Uno membuka secara resmi event Festival Rimpu Mantika. Dalam festival ini ditampilkan berbagai tarian budaya dan atraksi tradisional Bima seperti tarian lupe dari Sanggar Seni Monggo Runggu, peragaan Rimpu Mantika, dan tarian Buja Kadindi. Sandiaga Uno juga mendatangi pengrajin tenun tradisional Bima dan membeli sejumlah produk tenunan. Sandiaga memuji kualitas tenunan tradisional Bima yang telah dijual ke beberapa negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Treasury menggandeng MNC Live hadir dalam pameran Art Jakarta Gardens 2024. Berbagai instalasi seni dipamerkan, termasuk koin emas seberat 0,1 gram dengan ukiran keledai. Sejumlah warga tampak antusias berkunjung ke sejumlah booth pameran Art Jakarta Gardens 2024 yang digelar di Hutan Kota Bay Pelataran, Jakarta Pusat. Berbagai instalasi seni dipamerkan, termasuk koin emas seberat 0,1 gram dengan ukiran keledai milik Treasury. Treasury menggandeng MNC Live hadir di pameran ini untuk mendukung pengembangan potensi pasar Indonesia dalam industri kreatif. Kolaborasi keduanya juga untuk meningkatkan potensi pasar penggunaan emas dalam bentuk digital. Gold itu memiliki nilai investasi yang relatif kita bilang stabil dan kuat ya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa kurun waktu bahkan jangka panjang selalu namanya inflasi itu kalah dengan kenaikan dari harga emas. Jadi kita ngelihat bahwa dengan nilai emas yang relatif stabil bahkan kuat itu mengalahkan kekuatan dari cash itu sendiri. Kami bekerja sama dengan Treasury dalam memberikan perlindungan kepada customer atau nasabahnya Treasury. Dan kali ini Treasury juga ikut serta dalam event Art Jakarta, di mana kami sangat mendukung untuk kreativitas anak bangsa ya, yang juga sudah mulai paham dengan financial literasi.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pengembangan literasi digital bagi masyarakat di Indonesia. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, rumah jaga petugas suku dinas Tata Air Jakarta Pusat di Jalan Kartini 5, Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu petang ludes terbakar. Besarnya kobaran api sempat membuat sejumlah petugas Sudin SDA panik berhamburan keluar demi menyelamatkan diri. Api berkobar hebat dari sebuah bangunan semi permanen yang berada di area rumah pompa Kartini 5 di Jalan Kartini Jaya, Sawah Besar, Jakarta Pusat Minggu sore. Kencangnya tiupan angin serta kondisi bangunan yang terbuat dari kayu dan triplek membuat api dengan cepat melahap habis bangunan yang dijadikan rumah jaga tersebut. Amukan si jago merah membuat panik sejumlah petugas hingga harus berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Api diketahui pertama kali muncul dari salah satu ruangan yang kemudian membesar dan melumat bangunan beserta isinya. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik dari rangkaian kabel. Listrik kayaknya sih ada listrik yang kabel yang telanjang nyamber ke kayu. Ada ledakan, Bang? Ledakan paling nggak itu kayak genset sama pompa alkon. Yang terbakar apa, Bang? Yang terbakar kayu-kayu, kasok. Selang setengah jam kemudian, 4 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil menjinakkan si jago merah sebelum menyambar ke rumah pompa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga mengajak masyarakat dukung perjuangan Timnas U23 menghadapi Timnas Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia 2024 U23 Senin malam nanti. Sementara pihak MNC selaku pemegang hak siar mempersilahkan masyarakat nonton bareng asal tidak dikomersilkan untuk mencari keuntungan pribadi. Kemenpora mendukung segala inisiasi nonton bareng yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah untuk mengakomodasi keinginan dan semangat masyarakat Indonesia dalam mendukung tim Garuda sepanjang tidak dikomersilkan. Sesmenpora Gunawan Suswantoro mengajak seluruh elemen masyarakat tetap memberikan dukungan terhadap timnas yang tengah berjuang di Piala Asia U23 di Qatar. MNC Group selaku pemegang tunggal hak eksklusif lisensi media right dan official broadcaster dari Piala Asia U23 2024 menegaskan bahwa larangan nobar Piala Asia U23 tahun 2024 berlaku bagi pihak-pihak yang melakukannya untuk kepentingan komersil atau mencari keuntungan pribadi. MNC Group mengizinkan masyarakat Indonesia melakukan nonton bareng Piala Asia U23 tahun 2024 dengan syarat tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung. Dalam hal ini cabur sepak bola yang memiliki tempat tersendiri di masyarakat Indonesia, maka pemerintah mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap memberikan dukungannya kepada tim Garuda kita. Kegiatan nobar itu tidak ada larangan sepanjang bahwa itu dilakukan tidak ada komersialnya. Yang dimaksud komersialnya bagaimana? Pertama, melakukan nobar, kemudian memungut biaya kepada yang menonton, kemudian ada kegiatan sponsorship dalam kegiatan tersebut, atau juga mereka melakukan nobar seperti tadi disampaikan oleh Mas Valentino bahwa mereka membayar kepada satu agensi. Direktur Programming RCTI, Dini Arianti Putri menyampaikan, banyak ditemukan pihak-pihak yang melakukan siaran pertandingan AFC U23 Asian Cup 2024 dengan memasang iklan dan sponsor dalam penayangan tersebut. Bahkan mencantumkan QR Code pembayaran. Kami sebenarnya tidak mau melakukan kayak gitu karena menurut kami nggak enak gitu kalau orang lagi ngapain bayar ya bayar. Kita maunya dari depan, oke, dilakukan secara formal, mendaftarkan area kami di sini, ini yang kalian boleh lakukan, yang tidak boleh dilakukan, dah. Tapi untuk teman-teman kita semua saat ini aja kita sudah ada 24 Pemda yang bekerja sama dengan kita untuk nonton bareng. Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh MNC Group dapat berujung pada sanksi pidana dan denda sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Bagi pihak yang akan menyelenggarakan nonton bareng, Timnas U23 selama nonton bareng tidak memungut biaya kepada para penonton atau pengunjung, serta tidak mengandung iklan atau menerima sponsor dari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan, dapat mendaftar dan mengisi formulir melalui link nobar.rcti.tv. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Khairuddin, iNews melaporkan. Ya, jelang pertandingan semifinal Timnas Indonesia melawan Uzbekistan yang akan digelar Senin malam, seluruh masyarakat berdoa untuk kemenangan Timnas. Doa dan harapan juga diberikan Ibunda Pratama Arhan, pemain Timnas asal Blora, Jawa Tengah, serta ayah Witan Sulaiman di Palu, Sulawesi Tengah yang mendoakan kemenangan untuk putranya. Kemenangan Timnas U23 yang tengah berjuang di Piala Asia U23 selama ini tak luput dari peran orang tua yang turut mendoakan keberhasilan para pemain. Seperti Surati, Ibunda Pratama Arhan Arif Rifai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Banjarrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ia selalu berdoa untuk keberhasilan Arhan. Begitupun Arhan, setiap kali akan bertanding juga menghubungi sang ibunda untuk meminta doa restu. Surati berharap Timnas selalu menjaga kekompakan, tidak sombong dan menjaga kesehatan. Doanya yang terbaik untuk anak-anak dan semoga dikasih kemenangan untuk mereka. Yang penting semangat, kerja keras di lapangan dan komunikasinya yang baik. Harapan dan doa juga diberikan ayah Witan Sulaiman, Humaydi, yang berharap putranya tetap solid bersama teman-temannya. Humaydi pun akan nonton bareng bersama tetangga dan masyarakat di halaman rumah. Insya Allah mungkin Indonesia akan menunggu pemenang sebentar malam ini. Jadi berikutnya Insya Allah Indonesia bisa menang pertandingan kalau dari permainan yang pada malam. Ya, pemirsa, jelang semifinal Piala Asia U23, Indonesia melawan Uzbekistan, jersey Timnas Indonesia diburu oleh pembeli. Anak-anak muda terus membanjiri toko untuk berburu jersey untuk meramaikan acara nonton bareng. Jelang semifinal Piala Asia U23, Indonesia melawan Uzbekistan, jersey Timnas Indonesia diburu di sebuah toko alat olahraga di Jalan Tidar, Jember sejak pagi hingga sore hari. Toko tersebut dibanjiri pembeli, khususnya anak-anak muda untuk berburu jersey Timnas. Baik ukuran besar maupun ukuran kecil, semua persediaan jersey Timnas ludes terjual. Bahkan jersey Timnas lawas dari tahun 2016 juga dicari para pembeli. Satu potong jersey dihargai Rp120.000. Dalam pertandingan semifinal ini, peningkatan permintaan jersey Timnas mencapai 200% dari hari biasa. Para pemburu jersey ini mengaku akan menggunakannya saat nonton bareng acara semifinal Senin. Banget sekarang Timnas ya, udah mulai ada perkembangan, udah keren, udah ngalahin Korsel. Biar kedepannya bisa meningkat, bisa juara. Jadi memburu. Kebetulan di sini lagi ada stok juga, makanya saya ke toko ini gitu. Permintaan dari anak-anak muda itu sangat banyak Pak, apalagi usia muda sama usia dini juga, karena persiapan untuk nobar sama Uzbekistan apa kalau nggak salah gitu.